Wait, 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 wait. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan tugas video ini, yaitu tentang latar belakang memilih topik, kelebihan, dan kendala dalam pembuatan makalah berjudul Liabilitas dan Ekuitas yang telah saya buat. Saya akan memulai dengan membahas latar belakang memilih topik atau judul makalah. Yang pertama, menarik. Pembahasan mengenai liabilitas dan ekuitas dalam konteks keuangan perusahaan sangat menarik karena keduanya merupakan bagian integral dari struktur modal perusahaan dan memainkan peran penting dalam analisis keuangan. Dengan memahami peran dan interaksi antara liabilitas dan ekuitas, pemangku kepentingan perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan merencanakan strategi bisnis. Yang kedua, relevan. Mengapa relevan? Karena dalam analisis keuangan, rasio keuangan yang melibatkan liabilitas dan ekuitas seperti rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Pengetahuan yang baik tentang kedua aspek tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur modal perusahaan dan pengelolaan keuangan yang efektif. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dari topik makalah saya. Yang pertama, dengan memahami konsep liabilitas dan ekuitas, pembaca dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan membiayai operasinya dan struktur modalnya. Yang kedua, memahami liabilitas membantu dalam menganalisis kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pinjaman, hutang, kewajiban lainnya yang harus dipenuhi. Pembahasan tentang ekuitas memberikan gambaran tentang kepemilikan perusahaan termasuk saham biasa, laba ditahan, dan modal tambahan yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Yang ketiga, dengan memadukan kedua konsep antara liabilitas dan ekuitas, pembaca juga dapat melihat bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber pendanaan yang berbeda untuk mengoperasikan bisnisnya, serta bagaimana struktur modal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kendala saat membuat makalah. Yang pertama, kurangnya sumber referensi sehingga sulit menemukan sumber yang relevan dan terpercaya untuk mendukung tujuan dalam makalah. Yang kedua, kesulitan dalam penyuntingan dan revisi untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa dan struktur kalimat. Yang ketiga, kesulitan menulis sumber atau daftar pustaka karena beberapa sumber tidak mencantumkan komponen penting, contohnya nama penulis dalam buku atau artikel. Yang keempat, kesulitan dalam pengetikan. Sulit untuk membuat penomoran yang konsisten dan merapikan margin serta spasi pada paragraf agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dosen pengampu. Demikian pembahasan yang sudah saya sampaikan. See you guys!